Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertangyangan kita malam ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari kita simak firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendalami nats khotbah kita hari ini, kita perlu mengetahui beberapa penyebab mengapa terjadi kemiskinan. Ada banyak penyebabnya. Kemiskinan bisa terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan di sini bukan berarti persoalan sekolah formal atau pencapaian gelar akademis. Misalnya S1, S2, S3 dan gelar akademik lainnya. Sebab banyak orang yang justru berhasil atau sukses dalam hidupnya tanpa gelar akademis. Dan sebaliknya mereka yang memiliki gelar akademis justru tidak bekerja oleh karena banyak faktor. Jadi tingkat pendidikan rendah dalam hal ini lebih mengarah kepada keadaan di mana seseorang kurang mendapat ekspos dengan materi-materi atau informasi-informasi yang berguna dan relevan dengan kebutuhannya. Kemudian kemiskinan juga bisa terjadi karena penyakit yang dialami seseorang. Sehingga dia tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja dan akhirnya kehilangan produktivitasnya. Kemiskinan juga bisa terjadi karena mental ketergantungan. Misalnya ketergantungan secara total seorang anak kepada orang tuanya. Kelak seorang anak yang akhirnya memiliki mental ketergantungan kepada orang tuanya akan membuat kehilangan kemandirian dan kreativitas dirinya. Kemudian kemiskinan bisa juga terjadi karena sistem yang tidak dijalankan dengan baik. Seperti yang dialami masyarakat kita secara umum. Adanya korupsi, suap, itu telah membuat terjadinya pemiskinan bagi banyak orang yang tidak terlibat dalam sistem. Maka menjadi korban tindakan pejabat korup, akhirnya miskin. Kemiskinan juga bisa terjadi oleh karena perang atau konflik. Perang atau konflik telah membuat keadaan menjadi chaos, tidak ada kenyamanan, tidak ada keamanan, sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, akhirnya juga kehilangan produktivitasnya. Dan banyak hal lain lagi penyebabnya. Dan dalam nats khotbah kita, penulis Amsal mencatat bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kemalasan. Seperti dicatat di dalam ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Dalam konteks pemahaman Alkitab secara umum, kemalasan atau sifat malas bekerja seseorang bisa diartikan sebagai suatu bentuk ketidaksyukuran terhadap kesehatan tubuh, pikiran,
akal, tenaga, dan lain sebagainya yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan penulis Amsal menggambarkan pemalas sebagai seorang yang hanya senang tidur, mengantuk, berbaring, dan melipat tangan. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 10. Ia membiarkan dirinya dikuasai oleh sikap malas. Ia membiarkan waktu berlalu tanpa berbuat apa-apa. Prinsip hidupnya berkata, sebentar lagi, sebentar lagi. Pemalas akan terus-menerus menunda-nunda tiap kesempatan yang datang. Dalam nas khotbah kita ini, kemalasan ini merupakan sifat yang harus diobati atau dihilangkan dengan sebuah motivasi belajar. Sebenarnya ada banyak media yang dapat menjadi motivasi belajar untuk rajin dan menjadi bijak bagi seorang pemalas. Tetapi penulis kitab Amsal mengajak seorang pemalas untuk belajar kepada semut, yaitu yang dicatat di dalam nas khotbah kita. Dan dalam nas khotbah kita ini, Amsal memberikan beberapa sifat-sifat baik dari semut yang benar-benar dapat menjadi motivasi yang baik bagi seorang pemalas. Dan bukan juga hanya kepada seorang pemalas, tetapi juga bagi kita semua yang rindu untuk kualitas kerja yang lebih baik dan produktif, tentunya untuk hidup yang lebih baik. Yang pertama disebutkan di sana bahwa semut bekerja digambarkan seperti seorang pekerja yang bekerja dengan kesadaran tinggi. Ayat 7 menggambarkan semut-semut yang bekerja dengan tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur atau penguasanya. Jauh dari mental budak. Sistem kerja yang jauh berbeda dengan banyak pekerja yang cara kerjanya harus diawasi, diperintah dan dikomando. Ini merupakan tipe pekerja mental budak. Tetapi seorang pekerja yang rajin dan baik akan membebaskan diri dari sistem bekerja karena dipaksa, karena diawasi. Ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita. Bekerja dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan dan tanpa diatur, tanpa diawasi. Tahu apa yang akan dilakukannya dan yang berguna untuknya. Tidak berpangku tangan menunggu perintah atau baru bertindak setelah ia disuruh. Yang kedua, semut diibaratkan seperti seorang pekerja yang visioner, melihat jauh ke depan. Dalam ayat 8 mencatat, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Seorang pekerja yang rajin selalu melihat setiap waktu berharga untuk membangun masa depannya. Bagaimana masa depannya dipersiapkan dengan baik dengan menyediakan apa yang perlu untuk masa depannya tersebut. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Bekerja untuk sebuah rencana masa depan adalah hal yang sangat baik. Kita harus memakai kesempatan yang ada untuk mempersiapkannya. Tetapi perlu diingat, jangan sampai kita tidak menikmati hari ini. Kita tahu banyak orang yang berusaha mempersiapkan masa depannya dengan bekerja siang dan malam, menguras tenaga dan pikirannya sampai-sampai tidak bisa menikmati hari-harinya. Dan tanpa mempertimbangkan kesehatannya, dia memang berhasil mengumpulkan bekal masa depannya, tetapi tidak bisa lagi menikmatinya karena kesehatannya tidak memungkinkan lagi untuk menikmatinya karena ia sudah sakit. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita perhatikan bagaimana semut bekerja, ia ibarat pekerja yang benar-benar menikmati hari-harinya. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pernah memperhatikan semut berjalan. Selalu terlihat seperti orang yang selalu tidak lupa bersalaman. Ini menggambarkan bahwa bekerja tidak boleh menghilangkan aspek sosial, keramahan, penikmatan hidup yang bebas dari keterbebanan tentang masa depan itu sendiri.
Itu artinya juga bahwa seorang pekerja yang rajin bukan menjadi budak pekerjaan itu sendiri. Atau dengan istilah yang sering kita dengar, bukan workaholic. Orang yang kecanduan bekerja, yang menganggap dialah satu-satunya yang bisa mengerjakannya. Intinya adalah bekerja untuk membangun masa depan juga harus menikmati hari demi hari sebagai bagian dari anugerah atau berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, satu hal yang juga penting dan menjadi dasar bekerja bagi kita, kalau kita mengambil benang merah dengan nats epistel tadi, yaitu nats khotbah untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25, seorang percaya harus melihat pekerjaannya sebagai ibadah, pengabdian kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja adalah ibadah, menjadi bagian dari pembuktian iman percaya kita kepada Tuhan kita. Maka secara otomatis kemalasan adalah sebuah ketidaktaatan kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pakai waktu kita saat ini selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan dengan kesehatan jasmani dan rohani, tenaga kita untuk bekerja. Kelak kita akan menikmati hidup yang penuh sukacita di masa depan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di sorga, yang hadir di dalam ibadah kami dan yang menyapa kami dengan firman-Mu, mengarahkan kami untuk dapat memakai waktu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan untuk bekerja dan untuk menunjukkan ketaatan kami kepadamu. Dan firman-Mu mengingatkan bahwa bekerja adalah ibadah sebagai pengabdian dan bukti ketaatan kepada Tuhan. Untuk itu biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengaminkan firman-Mu dan melakukannya, sehingga kami dapat terbebas dari kemalasan. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami itu bisa menjadi media bagi kami untuk semakin dapat memakai waktu dengan baik, terbebas dari sifat bermalas-malas. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa di sorga. Dan saat ini juga kami memohon berkat-Mu untuk kehidupan kami yang masih terus dibayang-bayangi oleh penyebaran virus COVID-19. Biarlah itu juga tidak menghalangi kami untuk bekerja, untuk berkarya dan berkreasi. Biarlah itu juga tidak menjadi alasan kami untuk bermalas-malas. Karena kami percaya dalam keadaan ini juga Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat setiap usaha pemerintah kami untuk upaya pemutusan penyebaran virus ini. Engkau mampukan mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, melalui satuan gugus tugas, TNI, Polri, dan tim medis. Kiranya itulah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghilangkan virus itu dari muka bumi ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan semakin memberi hikmat dan kesadaran kepada masyarakat umum, agar tetap dapat menjaga diri, tetap tunduk kepada apa yang diaturkan oleh pemerintah kami. Sebab hanya dengan demikianlah dan atas perkenan Tuhan kami dapat terbebas dari virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah seluruh rumah-rumah jemaat-Mu yang saat ini sedang melaksanakan ibadah pertangyangan. Dan Engkau juga senantiasa menggugah setiap warga jemaat-Mu untuk membuka hati, memberi waktu untuk melaksanakan ibadah pertangyangan di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.